wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Ada yang mau memimpin untuk membacakan doa? Saya. Coba ayo Kak Dia. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok masih pada lemes ya? Mana Iya, Bu. semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Ya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok Muslim. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibah. Ada yang tahu Piagam Madinah itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya, Piagam Madinah ialah kesepakatan antara umat Islam dan umat non-Muslim untuk hidup berdampingan dan rukun dan damai di Madinah. Nah, coba Mbak Dia dibaca. Di Madinah tidak hanya didiami oleh kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, tetapi juga kaum Yahudi dan masyarakat Arab yang belum masuk Islam. Dalam masyarakat yang majemuk ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain di Madinah selama mereka mau hidup berdampingan secara damai. Sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin sekaligus contoh sikap kenegarakawan yang sejati. Nah, contoh yang baik yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad yaitu apa saja tadi yang sudah dibaca oleh Mbak Dia? Sikap Toleransi, antara sesama pemeluk agama. agama. Nah, tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah ialah orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan pemusuhan terhadap orang-orang, namun mereka tidak berani menampakkannya kepada Rasulullah karena telah adanya kesepakatan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan dan menjalankan agama dan mengelola kekayaan. Nah, di antara isi piagam ini, yang pertama ada semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Coba bagian dibaca selanjutnya. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslimin atau bangsa Yahudi, harus saling bantu-membantu moral dan materi. Yang kelima, mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang terakhir, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, ya, dengan disahkan perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan menjadi merupakan suatu negara yang sangat makmur. Selanjutnya ada Perjanjian Hudaibah. Perjanjian Hudaibah ya merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaibiyah. Nah, naskah perjanjian Hudaibiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut
sehingga menguntungkan umat Islam. Nah, coba dibaca Mbak Dia. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Mekah. Mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah ke Mekah untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh kafir Quraisy. Ya Allah. Nah, akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kafir Quraisy Makkah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah ini, yang pertama, meletakkan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum Muslim dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum Muslimin. Yang ketiga, barang siapa yang tidak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan kaum Quraisy diperbolehkan juga. Dan yang terakhir, ada kaum Muslim yang tidak mengerjakan umroh di tahun ini akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, di tahun depan selanjutnya kaum Muslim dibolehkan untuk memasuki kota Makkah sehingga Sesudah bisa mengerjakan umroh. Namun mereka dilarang membawa pedang di dalam sarungnya dan tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, apakah sudah paham tentang perjanjian Hudaybiyah tadi dan perjanjian kaum Muslim? sudah. Sudah ya. Apakah ada yang belum dipahami tentang perjanjian tersebut? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya. Itu ada tugas buat kalian di rumah, yaitu mengerjakan halaman 31 sampai 34. Ya, jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan. Bu, Nah, tugasnya ditulis apa di print? Nah, tugasnya di print ya. Kenapa kok di print, Bu? Kok nggak Iya, kan ditulis? nanti kan ibu enak koreksinya. Oke, Jadi Bu. di print aja. Oke? Oke. Oke. Jadi pembelajaran hari ini sampai sini saja. Oke, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, berarti sudah paham semuanya ya. Insya Allah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.